Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Secangkir Kopi Renungan Kehidupan. Kali ini saya mau bahas sesuatu yang menurut saya sangat penting bagi kehidupan kita sebagai seorang ibu, yaitu tentang luka pengasuhan pada anak dan bagaimana mengobatinya. Belakangan ini banyak sekali kita lihat ya, anak-anak muda yang kita nggak paham sebenarnya apa masalah yang sedang mereka rasakan, tetapi mereka menempuh jalan yang tidak kita duga-duga, seperti melakukan, mohon maaf, misalnya bunuh diri, melukai diri sendiri, atau bahkan melakukan tindakan-tindakan yang bagi kita di luar nalar gitu ya. Banyak sekali dikabarkan anak-anak muda yang mengalami depresi begitu ya, mengalami mental illness yang sangat parah. Kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Sebenarnya penyebabnya banyak dan pasti masalah yang mereka hadapi juga tidak bisa kita kupas secara sederhana di rubrik ini. Akan tapi saya ingin menyoroti satu hal, yaitu tentang mungkin saja ada peran luka pengasuhan yang mereka bawa sejak mereka kecil dan tidak terobati sampai mereka dewasa, sehingga luka pengasuhan itu menjadi tempat yang subur untuk berbagai kekecewaan berikutnya di dalam kehidupan yang tidak bisa mereka ampu, sehingga yang terjadi adalah depresi dan anak-anak muda kita banyak mengalami mental illness. Apa itu luka pengasuhan? Luka kalau secara fisik dapat diidentifikasi dengan mudah, bahkan karena mudahnya mengidentifikasi juga standar medis yang sudah semakin baik, kita bisa langsung membawanya ke dokter dan melakukan pengobatan dengan waktu dan cara pengobatan yang terukur. Tetapi bagaimana kalau luka itu adanya di hati, adanya di batin, adanya di mental? Ya, jadi sebuah kekecewaan atau sebuah perlakuan buruk yang dialami oleh seorang anak di masa kecilnya secara berturut-turut atau dengan intensitas yang sangat rapat, misalnya membuat lubang menganga di dalam hatinya, atau luka berdarah yang mungkin tidak terlihat darahnya di luar, tetapi bukan berarti lalu di dalam hati yang tidak berdarah. Apa penyebabnya? Banyak sekali gitu ya. Bisa jadi dari pengasuhan yang salah gitu ya, dari kedua orang tua karena minimnya ilmu misalnya. Jadi mereka menerapkan otoritarianisme misalnya di dalam rumah, banyak menyampaikan dalam bentuk dogma gitu, harus ditaati. Bahkan juga bisa karena kekerasan fisik, karena mereka merasa orang tua adalah merasa punya otoritas, sehingga setiap aturan-aturan yang ada di rumah lalu diiringi dengan hukuman-hukuman fisik. Atau juga bisa karena perlakuan tidak adil antara satu saudara dengan saudara yang lain, sehingga yang satu merasa lebih disayang dan yang lain merasa diabaikan begitu ya. Juga bisa karena pola komunikasi yang keliru. Mungkin ada orang tua yang terbiasa menggunakan bahasa-bahasa yang kasar gitu ya, terbiasa melukai hati atau mencap dengan cap-cap tertentu, dasar anak nakal misalnya, atau kamu memang tidak bisa diurus dan sebagainya. Atau bisa juga itu terjadi gitu ya karena faktor-faktor lain gitu ya yang menyebabkan seorang anak merasa terluka. Awalnya mungkin perasaan kecewa yang kecil, tetapi karena tidak mendapatkan penjelasan, tidak mendapatkan pemulihan, maka dia berpikir sendiri, dia meraba sendiri, dia menganalisis sendiri, sehingga apa yang ada di dalam hatinya semakin lama semakin menumpuk dengan persepsi-persepsi yang dia tambahkan, dengan mungkin keadaan yang semakin memburuk, atau bahkan dia melihat orang tuanya yang penuh konflik dan bertengkar, sehingga itu menyebabkan dia menyembunyikan semua perasaan-perasaan kecewa itu, sehingga berubah menjadi sebuah luka di dalam hatinya gitu ya. Bagaimana kalau ternyata itu baru terdeteksi ketika mereka besar? Misalnya mereka terlihat akhirnya menjadi anak yang membangkang, padahal sebelumnya anak yang sangat penurut. Atau mereka tidak kita ketahui ternyata melakukan tindakan-tindakan yang sangat di luar nalar, misalnya tiba-tiba melakukan kejahatan tertentu, anak muda, atau bahkan ikut tawuran. Ya, kita merasa dulu anak-anak kita tidak seperti itu gitu ya. Atau bahkan mereka menjadi orang-orang yang tidak memiliki rasa tanggung jawab, misalnya tiba-tiba bolos dari sekolah, atau tiba-tiba mereka menyakiti temannya dan sebagainya. Nah, itu adalah simptom-simptom atau gejala-gejala bahwa sebenarnya mungkin dalam dirinya ada luka yang pernah disebabkan dari proses pengasuhan kita begitu ya. Kalau sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah duduk berdua bersama anak untuk mendiskusikannya gitu ya. Tidak mudah karena biasanya anak-anak yang mengalami luka pengasuhan mengambil jarak dari orang-orang yang pernah menyebabkan luka, karena semakin mendekat biasanya tentu saja akan mengingatkan akan luka itu dan akan menambah seperti menambah garam dan cairan lemon gitu ya di luka itu. Maka
Kalau kita merasa anak kita mulai menjauh atau bahkan sulit diajak berkomunikasi, maka cara terbaik adalah menyentuh hati mereka, berusaha untuk bicara untuk sesuatu yang mungkin kelihatan receh, tapi bersama dengan kenyamanan itu, yang receh tadi itu akan semakin maju gitu ya, sehingga pembicaraan-pembicaraannya bisa kita bawa kepada perubahan-perubahan sikap yang mereka lakukan gitu. Bukan untuk menghakimi perubahan sikap itu, tapi untuk bertanya kenapa seperti itu, apa yang dirasakan. Dari proses pendekatan ulang kepada anak-anak kita, dari proses ngobrol yang in-depth gitu ya, yang mendalam dengan anak-anak kita, yang itu juga gak mungkin dilakukan dalam sehari ya, adalah proses untuk menelusuri gitu, apa yang menyebabkan mereka melakukan misalnya pengabaian terhadap kewajiban dan tanggung jawab, atau apa yang membuat mereka misalnya melakukan tindakan-tindakan yang sangat di luar nalar, atau bahkan apa yang membuat mereka sampai terlibat dalam kejahatan-kejahatan remaja misalnya, yang kita sangat kaget gitu dengan pilihan-pilihan hidup mereka. Kalau kita sudah telusuri dan ternyata terbuka gitu ya, bahwa ternyata dulu mereka merasa diperlakukan seperti itu, atau mereka memilih teman yang salah karena kecewa dengan bonding di dalam keluarga, maka langkah pertama yang harus kita lakukan setelah kita menyadari bahwa ada porsi kita dalam tindakan anak-anak kita yang mungkin melanggar syariat atau berada di luar batas yang seharusnya seorang anak yang salih atau salihah melakukannya, adalah dengan bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena pastilah ada hisab atas apa yang pernah kita lakukan kepada mereka, yang itu menjadi cikal bakal gitu ya, tindakan-tindakan yang di luar batas ya, dari anak-anak kita. Sebagaimana di dalam surat Ali Imran disampaikan bahwa orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang ketika mereka melakukan kesalahan, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan bertaubat kita memohon ampunan Allah, dan tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada kita bagaimana menyelesaikan gitu ya masalah yang sedang kita hadapi. Yang kedua, karena ini bicara hablum minan nas, maka tidak cukup hanya melakukan pertaubatan kepada Allah, tetapi juga kita harus meminta maaf kepada anak-anak kita. Karena kita ini manusia, bukan malaikat yang tentu saja syarat dengan khilaf dan lupa begitu ya. Maka dengan niat dan tulus ikhlas untuk melakukan perbaikan terhadap apa-apa yang pernah keliru yang kita lakukan di masa lalu, penting bagi kita untuk meminta maaf kepada anak-anak kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, laisa minna, bukan dari kalanganku, dari kalangan kami, kata Rasulullah, man lam ya'rif, barang siapa yang tidak mengetahui haqqa kabairina, jadi yang tidak memahami hak-hak orang-orang tua kita. Jadi ini bicara bu anak-anak juga harus memaklumi gitu ya, bahwa orang yang lebih tua itu punya hak untuk dimuliakan, untuk dihormati. Bukan berarti ketika anak mengalami luka pengasuhan dia boleh membangkang, dia boleh durhaka kepada orang tua. Dan kata Rasulullah SAW dalam lanjutan hadis itu, wa yarham sogairana, ya, dan mengasihi anak-anak kecil kita atau mengasihi anak-anak muda kita. Jadi kita sebagai orang tua punya sifat untuk, punya kewajiban untuk mengasihi mereka, untuk memperlakukan mereka dengan lemah lembut. Kalau kita juga dulu diasuh dengan keras atau pernah mengalami proses itu, maka kita dengan kesadaran harus berusaha untuk melakukan perubahan sehingga luka pengasuhan itu tidak terwariskan gitu ya. Dan yang ketiga tentu saja harus ada ilmu yang kita tambahkan dari kesalahan-kesalahan parenting yang pernah kita lakukan. Jadi bicara luka pengasuhan karena kekeliruan dan buruknya mungkin pemahaman kita dalam proses pendidikan anak, maka penting bagi kita untuk terus mencari ilmu bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan proses pengasuhan yang benar, atau bagaimana misalnya pakar parenting Islami gitu ya memberikan tips gitu ya kepada kita untuk berdialog dengan anak-anak remaja, atau bahkan memulai pendidikan kepada anak-anak kecil kita. Dan yang terakhir, jangan pernah putus harapan dari proses yang sedang kita lakukan gitu. Artinya bahwa tidak ada yang pernah dapat sempurna melakukan proses pendidikan itu kecuali orang-orang yang maksum seperti para nabi dan rasul. Pun para nabi dan rasul pun ada yang lalu anak-anak mereka menjadi durhaka, sehingga memang iman itu tidak diwariskan. Iman itu harus diajarkan, iman itu harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Semoga dengan proses yang benar yang kita lakukan, dengan memohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada anak-anak kita, mencari ilmu yang benar tentang proses itu, dan berusaha untuk
melakukan kebaikan-kebaikan kepada anak kita sehingga mereka yakin bahwa kita adalah orang baru yang telah berubah bersama dengan anak-anak yang terus juga melakukan perubahan. Niscaya luka pengasuhan itu tidak akan menjadi dalih gitu ya untuk diturunkan lagi kepada cucu kita, dan anak-anak kita bisa tumbuh menjadi anak-anak yang solid dan solihah, dan mereka siap untuk mengemban kehidupan di muka bumi ini sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Demikian mungkin secangkir kopi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.